Sinawung resmining kitung kang tumraping tanah Jawa agama ageming aji. Nun saya buaya, suara saya tidak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa? Yang teh jalak gawa saya kemarin boring tiga. Yo. Tempatnya kemarin mana yo? Yang Sudah lah. Kayaknya Manjat nih mana? gimana aku yo? Yo. Paten tong gitu. Paten tong. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya surya alam. Ya. Ganti baterai. Sen bah. Hah? Ngambil saya. Ganti baterai. Ganti baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bener, Bok? Ya benar. Subhanallah. Terus gimana ini? Langsung saya taksoan dulu ya. Ya, ngembalin keris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun rahayu. Sedekah dawa ya. Betul sekali. Saya mendapatkan keris ini dari Putri Niken Kandini, didampingi oleh Sunan Kalijaga. Sendika dawa yang subhanallah. Subhanallah. Wih. Oh. Masuk. Sono. Salam rahayu. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Rahayu, Ger. Alhamdulillah. Eyang kalian sudah menemuiku. Akan tetapi
belum ada perkataan dari mereka yang membuat hatiku tergugah, Ger, mengenai keyakinan yang dibawa oleh Papa, keyakinan yang diyakini oleh kalian di alam ini belum bisa membuat hatiku terbuka, Ger. Kenapa, Eyang? Kenapa hatiku belum terbuka? Aku belum bisa melihat sejatinya keyakinan yang dibawa oleh Papa. Kami sama-sama menyembah Yang Maha Kuasa, Gusti Kang Moho Agung. Tapi kenapa harus berbeda? Tidak ada yang salah. Dia sembahyang, aku pun sembahyang. Lantas kenapa harus sama? Leluhurmu banyak menjelaskan, tetapi tidak ada satu alasan yang membuat aku harus yakin, Ger. Tetapi setelah kalian datang, hatiku rasanya mulai terbuka. Lantas menurutmu, Ger, keyakinan yang kalian anut seperti apa? Nuhun sewu, Eyang. Saya sendiri pengetahuan agama masih dangkal. Dan apa yang dikatakan Eyang memang benar. Keyakinan kita, keyakinan Eyang adalah menyembah dengan satu Tuhan. Apa yang dibawa oleh Eyang Raden Patah, Kanjeng Sunan, dan juga para wali sebenarnya juga baik. Karena Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Lantas bagaimana jika orang yang punya keyakinan tapi tingkah lakunya tidak baik? Mereka munafik. Nantinya bagi makhluk Tuhan yang melakukan kebaikan akan ditempatkan tempat yang indah dan juga baik. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan dan sesuatu yang tidak baik, maka mereka juga akan ditempatkan di tempat yang tidak baik dan akan menyiksa mereka sendiri.
itu berarti Tuhan Maha Adil. Sesiapa yang melakukan kebaikan nantinya akan ditempatkan di tempat yang indah. Barang siapa yang melakukan kejahatan nanti akan ditempatkan di tempat yang sangat menyiksa. Itulah Islam, Eyang. Mengkono, berarti eyangmu ini bisa ditempatkan di tempat yang baik. Mengkono, Ger. Alasannya kenapa, ya? Eyang selalu berbuat baik. Eyang setia, jujur, adil. Ya, insya Allah, Allahu a'lam. Memang betul, Eyang. Jika makhluk Tuhan, manusia yang melakukan kebaikan akan ditempatkan di tempat yang indah dan baik. Suatu saat nanti kita akan ditimbang. Itulah Tuhan Maha Adil. Apabila timbangan kita berat yang baik, kita akan ditempatkan yang indah. Tetapi apabila timbangan kita keburukannya lebih berat, maka mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat menyiksa. Insya Allah, Eyang akan ditempatkan di tempat yang indah. Karena Eyang selalu berbuat baik. Tetapi untuk masuk di tempat yang indah, itu perlu membawa kunci, Eyang. Maksudmu apa, Ger? Kunci untuk bertempat di tempat yang indah adalah sembahyang. Jika di agama Islam itu sholat 5 waktu dalam sehari semalam, Eyang. Itulah kunci untuk membuka tempat yang indah. Jadi, jika Eyang tadi mengatakan Eyang sudah melakukan kebaikan, Eyang hanya akan sampai di depan pintu yang indah, tetapi Eyang belum bisa masuk ke dalam karena Eyang belum memegang kuncinya. Aku ya sembahyang, Ger. Betul, Eyang. Eyang memang sembahyang, tetapi melakukannya menurut Eyang sendiri tidak ditentukan kapan waktunya. Kalau di dalam Islam itu ada 5 kali dan sudah ditentukan, Eyang. Pagi itu subuh, siang itu duhur, sore itu asar, masuk malam adalah maghrib, dan malam adalah isya. Sehingga diwajibkan dalam Islam melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila manusia melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia melakukan kebaikan,
maka dia akan sangat mudah untuk memasuki tempat yang indah itu, karena dia sudah memiliki kuncinya. Jika Eyang ingin memasuki tempat yang indah, Eyang harus memiliki kunci, membawa kunci sendiri. Tidak ada yang bisa menolong, karena kuncinya sudah masing-masing. Ngono, Ger. Aku yo sembayang nyembah ing Gusti. Tapi yo tetep ora bisa, Ger. Terus kepiye carane aku iso nglakoni sembayang sing bakal dadi kunci? Eyang nanti masuk untuk memeluk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian Eyang melaksanakan sembahyang ataupun sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Insya Allah Eyang akan dimudahkan untuk memasuki tempat yang indah itu. Mengkono, Ger. Angger, Ger. Semua keturunan Majapahit seperti kalian berdua, Majapahit bisa bangkit kembali dan mencapai masa kejayaannya lagi, Ger. Kami berdua bukannya siapa-siapa ya. Kami hanya menjalankan perintah Tuhan, kemudian menjalankan amanah-amanah dari leluhur yang belum terselesaikan. Itu saja ya. Banyak di luar sana keturunan yang sangat baik, memiliki kekuatan, memiliki kedudukan. Sedangkan kami berdua ibarat garam yang ada di lautan. Tidak dihargai, tetapi memberikan rasa pada setiap masakan yang hendak dimakan. Mengkono, Ger. Sudah lama Eyang tidak mendengar tembang dari keraton. Opo kowe sudi, Ger, nembang go Eyangmu? Waduh, kenapa saya bisa ya? Lakonono, Ger. Zaman sudah berubah ya. Di alam sekarang yang kita hidup ini sudah tidak seperti dahulu. Banyak tembang-tembang dari luar Nusantara ini yang sangat digandrungi oleh mereka. Jika Eyang ingin mendengarkan tembang keraton, mudah-mudahan saya bisa untuk mengobati rindu Eyang
kepada tembang keraton. Tetapi mohon maaf Eyang, suara saya tidak bagus. Karena kurang tidur. Rapopo Nger. Monggo. Mingkar mingkuring ngakoro akarono karenan marti siwi sinawung rasmining kitung sinupo sinu karto mriketarto bakar tining ngelmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageming aji. Dan saya buaya, suara saya tidak bagus. Terenyo aku Nger. Terenyo. Suaramu gawe aku terenyo Nger. Tuntun eyangmu mlebung Islam Nger. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Betul Eyang. Apakah Eyang benar-benar mau masuk Islam? Iya Nger. Dengan hati yang paling dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tuntun Eyang untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Monggo Nger. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Eyang sekarang sudah Islam. Mulai saat ini Eyang harus menjalankan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Nun sewu Eyang. Ini pusaka keris condong rawe milik Eyang. Saya mendapatkan dari Raden Ayu Niken Gandini, didampingi oleh Kanjeng Sunan. Monggo Eyang. Vrangkane dedere mari ngendi Nger. Nuwun sewu Eyang. Menurut cerita, sewaktu pusaka ini disimpan oleh Raden Ayu Niken Gandini, setelah
suaminya Eyang Batara Kadang wafat. Tiba-tiba Rangka dan Dedernya itu menghilang dari wilayah ini. Menurut beliau, Rangka itu adalah Kentung Brojo. Terus saiki nang endi Kentung Brojo, Nger? Nuwun sewu Eyang. Kentung Brojo ternyata memiliki niat jahat. Dia telah mengumpulkan penghuni Gunung Lawu untuk memengaruhi Eyang agar memiliki hati jahat, kemudian dendam dengan Majapahit dan Demak Bintoro. Untuk itu, atas titah Kanjeng Sunan, Kentung Brojo sudah kami leburkan. Oh, dilebur no, Nger. Betul Eyang. Biarlah wilayah ini tidak berangka, tidak memiliki gagang ataupun deder. Karena Kentung Brojo sudah berniat jahat. Yen mengkono, Nger. Awakmu sing lebur ke Kentung Brojo. Betul Eyang. Buatkanlah Rangka dan Deder, Nger. Gawe no Rangka karo Deder nggo keris iki. Tak wehi waktu sewengi. Satu malam Eyang. Iya, Nger. Waduh, nun sewu Eyang. Zaman sudah berubah Eyang. Mungkin saya bisa membuatnya. Tapi bahannya sudah beda. Kalau hanya asal kayu, mungkin saya bisa membuatnya ya. Kayu yang ada di zaman ini sekarang maksudnya ya. Ya wes, rapopo, Nger. Buatlah dengan kayu apapun. Buatlah Deder dan Rangka untuk keris ini. Baik ya. Ya wes, Nger. Eyang pamit. Eyang akan menemui Eyang Singopopo. Sedekah dawo ya. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asal-asal mau kebok apa? Apa? Benduk. Mau apa? Pisau besar. Buat apa? Mau cari kayu. Tadi nyariin kayu. Suruh buat rangka yang keris. Tondong rawe sama yang Suralam. Terus kerisnya di mana? Ya di bawah ya. Milik Suralam. Kita ambil benduk. Ya. Cari kayu yang rada kuat. Kita bikin cuma semalam kok. Lah, berarti besok harus sudah ada. Iya. Oh bisa sih malah. Ya saat itu bapak. Yes.
tuh pisit mo. Pisit, ito diba? Oh ya kiri-kiri. Yo yo yo. Ya.